اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق من جميع الحضور الهدوء والاهتمام. Hadirin dimohon tenang karena acara sebentar lagi akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin wa hadana ila tariqati khatmil awliya'il muhammadiyyin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih li jami'il alamin wa syafi'il mudnibin wa qa'idil ghurril muhajjalin wa ala alihi al-athharil kamilin wa ashabihil hadin al-muhtadin ila yaumiddin. Wa radiyallahu ta'ala عن سيدنا وسندنا الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر القطب المكتوم والخطب المحمدي المعلوم أبي الفيض أحمد بن محمد التيجاني وأزواجه وذرياته ومقدميه وأصحابه وأحبابه من الإنس والجان أجمعين. اللهم احشرنا في زمرة أبي الفيض التيجاني وأمتنا بمدد ختم الأولياء الكتماني. سادات الشرفاء التيجانيين. Yang mulia para syurafa Tijaniyin, السيد الشريف محمد الحبيب الخليفة الجزائري. السيد الشيخ محمد بن أحمد الحافظ التيجاني المصري. السيد الشريف محمد بن دوينة الجزائري. السيد الشريف عمر بن محمد بن دوينة الجزائري. السيد الشريف طاهر بن شريف علي الجزائري. السيد محمود بن السيد طاهر الجزائري. السيد علي زين العابدين الجزائري. السيد الشريف طاهر علال الجزائري. السيد الشريف عقبة بن السيد محمد بودلي. الدكتور حسن محمد السوداني. الشيخ إلياس إبراهيم. Dan yang kami muliakan anggota Majelis Kiai Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan. Sadat A'dha'i Majlis Riasah di Ma'hadil Amin Al-Islami Perenduan. Rahimakumullahu wa habibakum wa as'adallahu hayatakum fid darain. Sadatil murabbiyat di Ma'hadil Amin Al-Islami Perenduan wa fi muqaddimatihinna Nyai Al-Hajah Anisa Fatimah Zarkasi. Hafidhakumullahu wa as'adallahu hayatakum fid darain. Sadatil Khwaidimin di Tariqati Tijaniyah Al-Indonesiyin. Yang kami muliakan para Khwaidim Tariqah Tijaniyah se-Indonesia. Al-Syekh Saleh Muhammad Basalamah Murabbi Ma'had Darussalam Brebes Jawa Al-Wusta.
Kemudian yang kami muliakan Al-Habib Idrus Ali Baharun, pengasuh Pondok Pesantren Jauharatul Kamal, Kelakah, Lumajang. Al-Syekh Al-Doktor Ahmad Fauzi Tijani Al-Majistir, Rais wa Murabbi Ma'hadil Amin Al-Islami Brand 1 wa Sahibil Hajah. Rahimakumullahu wa as'adallahu hayatakum fid darain. Sadatul muqaddamin lit tariqati tijaniyah min anha'il alam. Dan yang kami muliakan para muqaddam tariqah Tijaniyah di seluruh dunia. Fadilat Ma'ali Wazir Tansiq li Syu'unil Amn Al-Ghidai Ad-Doktor Zulkifli Hasan. Yang kami hormati Menteri Koordinator Bidang Pangan Dr. Haji Zulkifli Hasan SEMM. Sadat Muhafizati Jawa Asy-Syarqiyah Ad-Doktor Khafifah Indar Barawansa Al-Majistir. Dan yang juga kami hormati Gubernur Jawa Timur Dr. Haja Khafifah Indar Parawansa MSI. Rahimakumullahu wa as'adallahu hayatakum fid darain. Sadat ru'asa'il maqata'at fi Jazirati Madura. Yang kami muliakan dan kami hormati Bupati Semadura. سادات رؤساء مكاتب الوزارات الوزارة للشؤون الدينية في جزيرة مادورا. Juga para Kementerian Agama Semadura. سادات رؤساء رجال الشرطة في جزيرة مادورا. Kapolres Semadura. حفظكم الله وأسعد الله حياتكم في الدارين. أيا أئمة الهيللة في جميع أنحاء إندونيسيا. Yang kami muliakan para imam Hailala. أيها الإخوان والأخوات من أهل الطريقة التيجانية في جميع أنحاء العالم. Yang kami cintai para ikhwan dan akhwat Thariqah Tijaniyah seluruh dunia. حفظكم الله وأسعد الله حياتكم في الدارين. أيها الحاضرون، الاحتفال الوطني بعيد الختم الرابع والثلاثين والمئتين للقطب المكتوم والختم المحمدي المعلوم سيدنا الشيخ أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنهم بمعهد الأمين الإسلامي يوم الأحد في التاريخ الرابع من صفر سنة 1448 الموافق للتاسع عشر من يوليو سنة 2026 ميلادية. Sanabda halian. Para hadirin yang berbahagia, selamat datang di Idul Khutbi Nasional ke-234 lil Kutubil Maktub wal Khatmil Muhammadil Ma'lum Sayyid Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an di Pondok Pesantren Al-Amin Brand 2 hari ini Ahad 4 Safar 1448 Hijriah bertepatan dengan 19 Juli 2026 Masehi. برامج الاحتفال الوطني بعيد الختم الرابع والثلاثين والمئتين كما يلي. Acara ini akan kita mulai dengan beberapa rangkaian berikut. أولا الافتتاح، نرجو من فضيلة الشيخ مصطفى بدري خويدم طريقة تيجانية أن يتشرف بافتتاح هذا البرنامج. Mengawali acara pada pagi hari ini, kami mohon kepada Kiai Haji Mustafa Badri berkenan membuka acara. Warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bijahi Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ala ma nawa bihi habibuna wa syafi'una Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ma nawa sayyiduna wa sanaduna wa umdatana dunyan ukhran maulana Abil Abbas
أحمد بن مولانا محمد التجاني نهدي الفاتحة إلى هؤلاء العارفين بالله كياي الحاج خطيب وكياي الحاج جوهري ابن الكياي العارف بالله خطيب كياي الحاج محمد تجاني جوهري وأخيه كياي الحاج محمد إدريس جوهري وأخيه كياي الحاج مكتوم جوهري وأصولهم وفروعهم وأزواجهم وذرياتهم وأحبابهم وإلى جميع المقدمين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى جميع المرحومين المذكورين. السلام علينا وعلى جميع الحاضرين والحاضرات. السلام عليكم أيها التجانيين والتجانيات. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم احشرنا في زمرة أبي الفيض التجاني وأمدنا بمدد ختم الأولياء الكتماني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لفضيلته. البرنامج الثاني تلاوة آية من الذكر الحكيم yatluha al-Ustaz Abdul Jalil. Menyempurnakan keberkahan kita pada pagi hari ini dalam rangka mengetuk langit, membuka pintu rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama simak lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ustaz Abdul Jalil. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا
وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. 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 وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فنعم أجر العاملين. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.
وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. عسى أن تكون هذه القراءة نافعة لنا جميعا. آمين. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar seiring dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. أيها الحاضرون، ويليها كلمة صاحب الحاجة يلقيها فضيلة الشيخ الدكتور Ahmad Fauzi At-Tijani Al-Majistir. Mari kita ikuti sambutan Muqaddam dan Huwaidin Thariqah Tijaniyah Madura sekaligus pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan yang mulia Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani MA. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin wa hadana ila tariqati khatmil awliya'il muhammadiyyin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih li jami'il alamin wa syafi'il mudnibina وقائد العز المحجبين وعلى آل الأرحار الكاملين وأصحاب الهادين المهتدين إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم.
yang saya hormati Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Bapak Dr. Zulkifli Hasan SCMM, yang saya hormati Ibu Gubernur Jawa Timur Ibu Dr. Haji Khafifah Indra Parawansa, mudah-mudahan berdua panjang umur sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Bupati Semadura, ada yang hadir? Betul. Insyaallah, rohnya insyaallah hadir. Yang kami muliakan para masyayikh, para syurafa, wa fi muqaddimihim al-mukarram wa talallahu umrah wa azzana ya Allah wa barakna fi hadzal ardil khasbah yakunu khasbah mubarakah insyaallah. Sayyid al-Sharif Muhammad al-Habib bin Khalifah wa aidan Sayyid Syekh Muhammad bin Ahmad al-Hafidh wa aidan Sayyid Sharif Muhammad bin Duaina wa Sayyid Sharif Umar bin Muhammad bin Duaina wa aidan Sayyid Sharif Tahir bin Sharif Ali wa aidan Sayyid Muhammad bin Sayyid Tahir wa aidan Sayyid Ali Zain al-Abidin wa aidan Sayyid Sharif Tahir Allal wa aidan Sayyid Sharif Uqbah bin Sayyid Muhammad Wadali wa aidan ila Syekh Dr. Hasan Muhammad wa Syekh Ilyas Ibrahim. Mudah-mudahan semuanya panjang urus afiat insyaallah, atalallahu umruhum wa insyaallah wa zada fi ilmina wa barakatihim insyaallah, khasatan fi Indonesia, wa yakunu barakatan alaina fi hadhihi al-buq'ah al-wadi'ah insyaallah, khasatan fi ma'had al-amin, an takuna ziyada barakah insyaallah fi ziyaratihim wa fi nasihatihim, wa insyaallah mudah-mudahan nasihat dan keberadaan beliau-beliau menjadi barakah untuk kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan para khwaidim, yang kami sepuhkan Syekh Saleh Habib bin Muhammad Basalama wa Kiai Haji Zaid bin Muhammad bin Yusuf wa Habib Idrus bin Al-Baharun Ali Baharun wa Kiai Haji Mas Jazuli bin Syekh Muhammad Amr Baidawi wa Kiai Haji Dr. Rahyan Sibawah bin Syekh Muhammad Badr Zaman wa Kiai Haji Raden Mustafa Qutbi bin Kiai Badri Masduqi wa Kiai Haji Turandes Muhammad Yunus, wa yang saya hormati Kiai Haji Badrut Tamam wa Habib Hasan bin Luqman Tayyib wa Kiai Haji Hasbi, Kiai Haji Muhammad Amr Ma'ruf. Mudah-mudahan insyaallah juga dipanjang umur sehat walafiat insyaallah. Mudah-mudahan insyaallah keberkahan beliau-beliau terus mengalir ya sampai akhir hayat kita insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama dan utama, awalan nashkurullah subhanahu wa ta'ala ala kulli hadhihi ni'mah. Kita bersyukur, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita semuanya rahmat dan taufik inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dipertemukan dalam suasana penuh keberkahan insyaallah. Berkah dunia, berkah akhirat, amin. Berkah untuk diri kita, berkah untuk keluarga kita, berkah untuk negeri tercinta kita ini insyaallah, amin. Pada Idul Khatmi ini yang 234 di Pondok Pesantren Al-Amin, tak lupa kami ucapkan ribuan terima kasih dan ahlan wa sahlan wa marhaban fi hadhil buq'atil mubarakah min ma'had al-amin, wa natasharraf fi hudurikum wa nahnu tahta a'yunikum fi khidmatikum insyaallah ya ayyuha syurafa, wa nahnu min karamatina an nukrimukum ala kulli syai'in insyaallah. Kami keluarga besar Pondok Pesantren Al-Amin selalu bersiap untuk menjadi khadim dan membantu untuk menservis dan membantu semua jamaah yang hadir di sini. Ini kewajiban kita, ini juga kehormatan kita. Semoga menjadi barokah insyaallah. Izinkan kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya seluruh para jamaah Thariqah At-Tijaniyah dari mana berada dan insya Allah dengan adanya bapak-bapak ibu-ibu ya para ikhwan akhwat ini, insya Allah
bukan pondok saja yang menambah barokah. Insya Allah masing-masing kita nambah barokah hidup kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang setinggi-tingginya menjaga ketertiban, adab dan disiplin di dalam selama di sini. Alhamdulillah, ternyata kita tertib hati dan tertib ruhi zahiran wa batinan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar Pondok Pesantren Al-Amin Brendoan bukan hal yang baru mengadakan acara ini. Sebelumnya tahun 80-an dan tahun 90-an sudah Al-Amin mengadakan. Tapi hanya saat ini saja Al-Amin Perinduan mengadakan di lapangan Pondok Pesantren Al-Amin. Mudah-mudahan insyaallah sesuai dengan harapan para jamaah, para ikhwan terjadinya, insyaallah tidak menyusahkan, tidak menjadi resah, insyaallah menyenangkan, insyaallah. Amin rabbal alamin. Mohon ridhonya bapak-bapak ikhwan akhwat Tijani, para masyayikh, arju ridhakum ala husni wa ala ay taqsir minna idza nahnu qassarnakum insya fi khidmatikum. Mohon ridhanya atas semua kekurangan dan apa saja yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Inilah kemampuan kami. Mudah-mudahan insya Allah di lain kesempatan insya Allah kami akan berusaha semaksimal mungkin. Mohon doanya, keberkahannya, ikhlasnya, lapang dadanya untuk mendoakan kami, khususnya keluarga besar Pondok Pesantren Al-Amin. Mudah-mudahan insya Allah dengan kedatangan Bapak Ibu bihudurikum insya Allah tambah barokah ini, insya Allah. Tambah insya Allah generasi-generasi selanjutnya Pondok Al-Amin ini santrinya, insya Allah. Meskipun kita ini sebenarnya ini didirikan oleh ruhuna wa habibuna wa jadduna wa syekhuna Kiai Haji Ahmad Jauhri Khatib, kakek kami. Beliaulah yang membawa At-Thariqah Tijaniyah pada tahun 20-an di Jawa Timur dan Madura. Dan alhamdulillah dengan keberkahannya maka Pondok Pesantren Al-Amin masih terus berlanjut keberkahannya sampai akhir kiamat nanti, insyaallah. Amin rabbal alamin. Ditambah dengan adanya keberadaannya Bapak Ibu, para masyayikh, para asatid, para kiai, para muqaddimin, para khawaidim, dan wabil khusus para masyayikh yang kami semuanya untuk selalu senantiasa menambah insyaallah kualitas ilmu yang ada di santri kami, keistiqamahan para masyayikh, para asatid di sini, insyaallah. Al-Amin alhamdulillah tidak lepas dari rohnya spiritual At-Thariqah Tijaniyah. Al-Amin memang semboyan dan prinsip di atas untuk semua golongan. Al-Amin memang tidak semua Tijani, tapi rohnya Tijani. Ibarat ada ungkapan dari para masyayikh bahwa meriamnya Pondok Pesantren Al-Amin adalah At-Thariqah Tijaniyah. Pelurunya adalah kurikulum Pondok Pesantren Al-Amin Perinduan. Alhamdulillah. Takbir. Maka insya Allah dengan hati yang kami ikhlas, kami benar-benar bertanggung jawab atas segala-galanya. Khidmah antum semua adalah kewajiban kami. Tak lupa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak tahu diri berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak tahu diri terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya semua yang membantu, semua yang support, semua yang mendukung, mulai dari menteri Pak, ntar lagi hadir Pak Zulkifli Hasan. Beliau menyumbang 10 ton beras untuk jemaah ini. Ibu Gubernur Khofifah Indra Prawansa, ya, dan Wakil Gubernur Bapak Emil Elistianto Dardak. Sejak tahun kemarin sudah datang ke saya, di cancel semua kunjungan di Madura, khusus datang ke saya. Untuk apa? Koordinasi tahun kemarin itu, koordinasi untuk menyiapkan khidmah kepada At-Thariqah Tijaniyah. Takbir. Mudah-mudahan beliau dapat hidayah Tijani masuk Thariqah Tijaniyah. Jarang-jarang ini pengurus masuk Thariqah ya, insyaallah.
Dan alhamdulillah sekarang kita lihat depan mata kita teror taraf nasional, sistem nasional, alhamdulillah semua dari beliau Bu Khafifah insyaallah. Amin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih. Kami juga koordinasi dengan langsung bupati-bupati se-4 kabupaten. Alhamdulillah. Karena bupati-bupati di 4 kabupaten juga keluarga besar Pondok Pesantren Al-Amin. Alhamdulillah. Mulai dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, alhamdulillah mereka memberi ucapan, baik itu baliho besar itu selamat datang di Bangkalan ya, ada ya. Terus ada di Letron di kota-kota, di Sumenep kota, bahkan banyak gak ada ikhwan di kota ya. Ada ucapan besar itu dari Bupati Sumenep. Masya Allah. Di Mekasan juga ada, alhamdulillah. Terima kasih. Dan ini tim-tim kesehatan yang luar biasa. Itu dari Pemkap, alhamdulillah. Kita tepuk tangan kepada tim kesehatan insyaallah yang siap siaga ya. Dokter-dokternya Ikhwan Tijani, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang saya hormati juga TNI, Polri, ya semua Setpol PP dan para relawan semuanya, seluruh instansi. Tak lupa Ikatan Keluarga Besar Al-Amin. Itu terdiri dari wali santri Al-Amin, alumni Al-Amin, dan simpatis Al-Amin. Mereka di posko-posko di mana-mana berjuang untuk mensukseskan Idul Khatmi ini. Masya Allah, barakallahu fihim. Jadi yang memandu Pol PP di posko-posko itu tidak semua ikhwan, mayoritas malah alumni Al-Amin muhibbin. Masya Allah, takbir. Mereka malu kalau tamu ya dari luar Madura mengecewakan mereka, karena ini membawa nama baik Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan. Masya Allah, ini mereka semuanya sangat militan, totalitas, sampai ada yang 2 malam gak tidur. Allahu Akbar. Untung besoknya tidur full. Masya Allah. Kalau gak tidur mah sakit itu. Alhamdulillah. Ini real ya, ini Masya Allah, luar biasa totalitas. Kami juga terima kasih kepada semua tetangga yang kanan kiri ya, utara semuanya yang berjuang bersama kami. Kami juga terima kasih kepada semua masyarakat ya, yang menyimak sekarang, yang hadir. Terima kasih, jazakumullah khair jaza atas totalitas beliau-beliau mengkhidmah para ikhwan akhwat Tijani insyaallah. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, bil khusus para muqaddam, para bu nyai dan lain sebagainya, kami mengucapkan mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan insyaallah dimaafkan ya, dimaafkan, dan mohon doanya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan yang setinggi-tingginya kehormatan para anggota Majelis Kiai Al-Amin Perenduan Sumenep Madura. Adalah majelis tertinggi Al-Amin Perenduan, Ma'had Al-Amin waqf, laisa li usrah, laisa li tabi' li afrad, walakin waqf lil ummah. Al-Amin Perenduan pesantren langka ya, seperti Gontor, yang wakaf untuk umat, bukan milik pribadi kiai. Alhamdulillah, puluhan hektar ini dan bangunan ini adalah milik umat, sudah diwakafkan ya. Alhamdulillah. Punya saya hanya rumah sepetak ini saja, gak ada yang lain. Bayar lagi pajak itu. Alhamdulillah, setia bayar pajak. Yang lain alhamdulillah wakaf, tidak ada pajak, alhamdulillah 0%. Masya Allah, ini barokahnya undang-undang baru wakaf. Mudah-mudahan, alhamdulillah. Kita terima kasih juga kepada semua para donatur yang telah memberi. Ada seorang donatur, seorang sendiri menyumbang 0,5 miliar. Allahu Akbar. Dua donatur, dan mereka berdua wali santri, dan mereka adalah keluarga besar Al-Amin. Kita beri semua yang donatur sampai sekitar hampir 2 M itu secara tunai, mereka dengan sukarela lillahi ta'ala. Kita memberi keberkahan dengan insyaallah mendoakan beliau-beliau, insyaallah diberkahi rizkinya, diluangkan insyaallah semua persoalan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin, amin amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Yang
saya hormati para masyayikh, para khaidim, para ikhwan Tijani, para muqaddamin dan Bu Nyai semuanya. Akhir dari kami sampaikan insyaallah sebagai manusia yang biasa dalam penyelenggaraan kegiatan ini, apapun kekurangannya, atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Al-Amin dan panitia semuanya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila apa yang kami suguhkan, apa yang kami khidmah kurang berkenan di hati para ikhwan, para masyayikh semuanya. Mudah-mudahan insyaallah disempurnakan di lain waktu. Saya minta mungkin 2031 mungkin Idul Khatmi lagi di sini insyaallah. Karena nggak tahu nih, insyaallah saya umumkan hasil musyawarah khaidim dan para muqaddamin bahwa tahun depan insyaallah Idul Khatmi di Lumajang. Maka kotak-kotak amal terus, jangan berhenti. Kok berhenti ya? Ini nggak baik nih. Terus lanjutin kotak amal, masih receh atau apalah yang merah-merah, silahkan untuk sebagai bekal untuk panitiaan Idul Khatmi di Lumajang, silahkan ya. Selanjutnya ada request dari Prof. Dr. Garut. Insyaallah beliau keluarga besar Ikhwan Tijani Garut siap 2028 insyaallah. Kehian ya. Oh Masya Allah, insyaallah sehat walafiat insyaallah. Jadi 2027 Lumajang, 2028 di Garut insyaallah. Daerah dingin insyaallah, hati tambah dingin insyaallah. 2029 selanjutnya nanti masih musyawarah lagi masih ya. Ini saja sambutan kami. Terima kasih, jazakumullah khairul jaza. Mungkin sedikit pantun, sedikit. Nah, perinduan berseri karena cahaya pesantren. Cakep. Madura berjaya karena persaudaraan. Cakep. Al-Amin menjaga ilmu dan zikir. Cakep. Tijaniyah mempersatukan umat dalam keberkahan. Allahu Akbar. Satu lagi. Dari Madura menuju perinduan, Makin cakep. terpancar cahaya ilmu dan iman. Kok gak ada cakep? Cakep. Mari pondok di pesantren Al-Amin tercinta. Cakep. Membangun umat, memajukan Indonesia. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Wallahul muwaffiq aqwamut thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala kalimatikum wa jazakumullahu ahsanal jazaa. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Perinduan yang menjadi tuan rumah untuk para ikhwan dan akhwat Tijaniyah. Ayuhal hadirun, nastami'u haliyan ila al-kalimat allati sayulqiha sa'adatu muhafizati Jawa Syarqiyah Ad-Doktor Khafifah Indar Parawansa. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita simak bersama sambutan dari Ibunda Masyarakat Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur, Dr. Haja Khafifah Indar Parawansa MSI. Kepada beliau kami haturkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan, juga kita takdimi
panjenenganipun Ibu Nyai Anisah Fatimah Zarkasi. Mawi dalu matur beliau ini jimatnya Al-Amin Perenduan. Semenap mudah-mudahan Allah sehatkan beliau. Allah panjangkan umur beliau fi taatillah wa fi taati Rasulillah. Sedanten pengasuh Duriyah Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan yang kita muliakan, khususnya panjenenganipun Al-Mukarram Asy-Syaikh Dr. Kiai Ahmad Fauzi Tijani. Mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan, kesehatan untuk bisa mengemban amanah yang besar, yang luar biasa, dengan berbagai ujian-ujian keumatan yang hari ini harus ditangani, dicarikan solusinya oleh para ulama, para masyayikh, dan tentu pengasuh-pengasuh pondok pesantren, termasuk di dalamnya adalah Majelis Thariqah At-Tijaniyah. Yang kita hormati, kita muliakan sambil nanti menunggu Pak Menko Pangan, para syurafa Tijaniyah, Al-Mukarram As-Sayyid Syarif Muhammad Al-Habib Al-Jazair, para muhibbin, para jamaah Thariqah Tijaniyah. Hari ini kita semua mendapatkan insya Allah keberkahan yang luar biasa. Banyak ulama-ulama, masyayikh sayyid dari berbagai negara rawuh di pesantren Al-Amin Perenduan. Yang saya sebut tadi yang dari Aljazair. Kalau belum pernah ke Aljazair, kita mengikuti tausiah dan doa-doa para sayyid. Mudah-mudahan semua meneteskan keberkahan bagi kita semua. Barokah umur kita, barokah keluarga kita, barokah ilmu kita, barokah rizki kita, barokah Al-Amin Perenduan, barokah Sumeneb, barokah Jawa Timur, barokah Indonesia. Al-Fatihah. Juga yang kita muliakan As-Sayyid Asy-Syarif Ali bin Duari Al-Jazair. Juga yang kita muliakan As-Sayyid Asy-Syaikh Muhammad bin Ahmad Al-Hafidh At-Tijani Al-Misri. Kalau tadi dari Aljazair, sekarang dari Mesir. Mudah-mudahan nanti seperti Al-Mukarram Asy-Syaikh Dr. Kiai Ahmad Fauzi Tijani. Beliau bukan hanya sekedar kuliah di Azhar Asy-Syarif, tapi beliau sering kali menjadi narasumber di berbagai perguruan tinggi dunia. Mudah-mudahan Allah ijabah kita semua, memiliki dzurriyyah, ilmunya tinggi, manfaat barokah. Yang juga kita muliakan para khawaidim Thariqah Tijaniyah, Al-Mukarram Asy-Syaikh Dr. Al-Habib Idrus Al-Baharun. Ini mungkin yang tuan rumah pertemuan tahun depan saking Lumajang. Juga Al-Mukarram Asy-Syaikh Saleh Muhammad Basalama. Ini dari Brebes. Mana dari Brebes? Jawa Tengah. Masya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan setiap langkah kita semua menjadi bagian untuk mempermudah kita menuju surganya Allah. Amin. Juga ini para tamu-tamu luar negeri, Masya Allah berkahnya majelis ini. Al-Mukarram As-Sayyid Muhammad Al-Hafidh, ini juga dari Mesir. As-Sayyid Asy-Syarif Muhammad bin Duwaimina dari Maroko. Ada Mesir, Aljazair, ada Maroko. Pengen ke sana enggak Bapak Ibu? Mudah-mudahan diijabah Allah. Maroko ini banyak sekali aulia-aulia di sana.
Juga Al-Mukarram As-Sayyid Syarif Thohir bin Syarif Ali, ini juga dari Maroko, insyaallah. Dan juga Al-Mukarram As-Sayyid Zainal Abidin dari Aljazair, Al-Mukarram As-Sayyid Syarif Thohir Alal dari Aljazair juga, As-Sayyid Syarif Uqbah dari Aljazair. Kalau ini saya baca supaya menjadi penguat kita, keluarga besar Thariqah Tijaniyah, bahwa majelis ini Aidul Khatmi dirawi ulama-ulama masyayikh dunia yang luar biasa. Mudah-mudahan tetesan ilmu dan berkahnya terus mengalir untuk semua yang rawuh di sini. Amin. Juga tentu para punyai-punyai semua yang rawuh di sini, tentu para pejabat yang rawuh dari 4 kabupaten yang ada di Madura, para Forkopimda, terutama Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari, dan semua Forkopimda Kabupaten Sumeneb dan 4 kabupaten yang ada di Madura. Saya hadir bersama dengan Kepala Biro Kesra dan Kepala Bakorwil Madura, dan kepada semua para muhibbin, para jamaah, para kiai, para masyayikh, pengasuh pondok pesantren semuanya. Kita rawuh di sini tentu kita berharap akan mendapatkan limpahan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam kita sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqouli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para masyayikh, para kiai, para punyai, para sayyid semua, saya begitu kuat tarikan gravitasi untuk hadir di sini, apalagi tadi keluar dari dalam. Kita semua, apalagi yang rawuh di sini, mendengarkan qori kita yang dibaca Az-Zumar ayat 73. Saya rasa itulah tarikan kita di sini. Mohon izin Al-Mukarram Syekh Kiai Ahmad Fauzi Tijani dan para masyayikh semua, saya akan menukil sebagian sebagai penguat kita. Kenapa panjenengan bersama-sama menjadi bagian dari keluarga besar Thariqah Tijaniyah? Kenapa rawuh di Al-Amin Prenduan? Kenapa rawuh bersama Sayyid, bersama Habaib, bersama Masyayikh? Salah satu penguatnya adalah ayat yang tadi dibaca oleh qori kita. Izin, mohon kalau kurang benar saya diluruskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khasanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Saya mewakili sebagian besar jamaah. Kadang-kadang sholat kita kurang khusyuk, betul. Kadang-kadang juga pegang handphone agak banyak yang dibuka ini, agak kurang positif, ada ngerumpi-ngerumpinya, betul. Tapi mau masuk surga, betul. Mau ikut siapa? Mau ikut siapa coba? Inattaqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa itu akan masuk surganya Allah secara berombongan. Kita ini ingin nonot, nggih. Kalau para pendiri Thariqah Tijaniyah masuk surganya Allah, kita nggak pernah masuk Thariqah ini mau nunut lewat jalan yang mana. Betul. Makanya ini kekuatan, dan tadi saya mengikuti ayat ini diulang supaya jadi penguat kita. Ada yang kita ini mau ikut tunuti. Kalau para sayyid, para
masyayikh, para pimpinan pengasuh ulama kita masuk surganya Allah. Mudah-mudahan kita ini bisa diaku sebagai santrinya, jamaahnya, dan ikut surganya Allah bersama beliau-beliau. Amin. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Maka kemudian dibukakan pintunya oleh para malaikat, dan para malaikat menyampaikan salam sejahtera bagi kalian semua, dan masuklah di surganya Allah selama-lamanya. Allahumma amin. Ini yang menggerakkan kita kemudian hadir di sini, menggerakkan kita kemudian bersama pimpinan para mursyid thariqah dan seterusnya. Mudah-mudahan saya ini ketetesan, kita semua ketetesan berkah dari majelis ini. Mudah-mudahan kalau tadi Syekhona Dr. Ahmad Fauzi Tijani tahun 31 kok lama sekali ya. Jadi kalau misalnya tahun depan di Lumajang, ya kan? Kalau tahun depannya di Garut, Ibu nggak kepingin tahun depannya di sini lagi. Para kiai nggak kepingin tahun depannya di sini lagi. Masya Allah, senangnya semua jamaah, para santri-santri Al-Amin Perenduan, para wali santri, semuanya mudah-mudahan ketetesan keberkahan majelis yang mulia ini. Amin. Boleh ya, saya satu pantun. Tadi Kiai Ahmad Fauzi 2, saya satu aja pantunnya, nggak boleh melebihi beliau. Semangat ya Bapak Ibu ya. Purnama bersinar di langit tinggi, cahaya indah terangi bumi. Thariqah At-Tijaniyah menuntun diri, menggapai ridha ilahi Rabbi. Amin. Terima kasih semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ala kalimatikum. Terima kasih kami haturkan. Wa yaliha qira'atu tarikh Thariqah Tijaniyah yulqiha Fadilatul Syekh Ahmad Tijani Mukhlas. Tak kenal maka tak cinta. Tak cinta tentu tidak akan sayang. Agar kita semakin cinta dan semakin sayang menjadi pengikut para ikhwan dan akhwat Thariqah Tijani. Mari kita ikuti pembacaan sejarah Thariqah Tijaniyah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Tijani Mukhlas. Tafadhal fadilatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi afadha ala awliyaihi wa ahibbaihi minan nuril ahmadiyyi anwaro wastafahum min makmuni sirrihi wa jauhari ilmihi ma'arifa wa asrara wa hallahum bihulali jamalihi wa atla'ahum fi sama'it tauhidi akmaro. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tudkhilunal jannata maskana wa qarara. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts basyiran wa nadhira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Amma ba'da.
Yang saya hormati Sadatina Surafa min ahfadi wa sulalati Syekhina Al-Qutbil Maktum Ahmad bin Muhammadin Tijani radhiyallahu anhu. Wabil khusus beliau Sayyidi Syarif Muhammad Al-Habib, Sayyidi Syarif Muhammad At-Tahir, Sayyidi Syarif Muhammad Tohar, Sayyidi Syarif Uqbah, Sayyidi Syarif Zainal Abidin, Sayyidi Syarif Mahmud, dan juga beliau yang terhormat Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Hafidh Al-Misri, Syekh Dr. Hasan, juga Syekh Ibrahim Ilyas Ibrahim terbalik yang datangnya dari Malaysia. Segenap anggota Khuwaitim Thariqah Tijaniyah, di antaranya beliau Al-Habib Idrus bin Ali Baharun, Kiai Haji Syekh Soleh Basalamah, Kiai Haji Mustafa Qutbi, yang juga beliau sebagai Wakil Ketua Jatman Pusat dan Ketua Jatman Wilayah Jawa Timur. Yang saya hormati Kiai Haji Dr. Ikian, Kiai Haji Badrut Tamam Mukhlas, dan Kiai Haji Muhammad Yunus dari Jakarta, dan segenap para anggota Khuwaitim yang saya hormati, segenap para Sadatinal Muqaddamin dan para pejabat pemerintah, wabil khusus Bapak Menteri Koordinator Pangan Dr. Zulkifli Hasan yang insya Allah juga hadir di tempat ini. Tidak lupa Ibu Gubernur kita Dr. Hajah Indar Parawansa. Mudah-mudahan beliau-beliau semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengemban amanat, membawa amanat yang besar untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Yang saya hormati segenap pejabat pemerintah semua kabupaten yang ada di Pulau Madura, segenap para bapak, para ibu hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullahu jami'an. Dan tidak lupa sahibul hajah, sahibul makan wal makanan wal penginapan, Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan yang sempurna, amin Allahumma amin, dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sholawat beserta salam mudah-mudahan diaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang berbahagia, mohon maaf kalau tadi yang memberikan sambutan ambil posisinya duduk semua. Kebetulan saya lebih suka posisi berdiri. Tapi jangan khawatir, yang berdiri cuman kedua kakinya, di atasnya tetap duduk manis karena menjaga adab. Ada sebuah ungkapan, al-awwaliyat isyaratun lil akhiriyat, al-bidayat unwanun nihayat. Jadi awal langkah yang kita ambil ini menjadi indikasi bagaimana nanti akhir dan cerita ending dari cerita akhir yang akan kita alami. Waktu diawali dengan baik, maka endingnya akhirnya akan berdampak manis dan positif. Maka begitu juga kalau kita bicara tentang guru kita Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Beliau memulai segala sesuatunya hingga mencapai puncak ketinggian di dalam derajat wilayah diawali dengan cita-cita yang luar biasa tinggi dan luar biasa besar. Bahkan cita-cita beliau ini, para hadirin rahimakumullah, cita-cita dari guru kita Sayyidi Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu begitu banyak. Cita-citanya begitu banyak, bahkan ditulis oleh Sayyidi Muhammad Al-Hajuji dalam karyanya Ithafu Ahlil Maratibil Irfaniyah Bidikri Ba'di Rijalit Thariqati Tijaniyah yang adanya 8 jilid. Beliau menulis cita-cita Syekh Ahmad di tepatnya di jilid pertama itu ada 10 halaman.
Jadi cita-cita beliau itu pun hanya sebagian dikutip dalam kitab tadi, itu tertulis hampir penuh dalam 10 halaman. Dan ini hanya sebagian yang dikutip dari kitab yang lain namanya Al-Mawahibul Ilahiyah. Dan di antara cita-cita, sepanjang sepengetahuan saya pribadi, sama sekali tidak ada cita-cita yang berhubungan dengan duniawi. Semuanya cita-cita yang berhubungan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hanya ada 3 yang ingin saya sampaikan untuk menambah pengenalan kita kepada guru kita. Beliau mengatakan, wa matlabi antamla'a qalbi binuri ilmika wa nuril huda wa nuri dzikrika imtila'an yudhibu anni fudulat ta'ami wasyarabi wan naumi wal akli wa kullama la ya'ni hatta aktasiro ala darurati min kulli dzalik. Beliau mengatakan, cita-citaku, kata Syekh Ahmad, cita-citaku agar hatiku, wahai Allah, engkau penuhi dengan cahaya ilmu, dengan cahaya petunjuk dan cahaya zikir. Ada 3 poin yang perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah ilmu. Kalau bicara ilmu, ilmu merupakan bagian dari yang akan mengangkat derajat diri kita. Bagaimana beliau Dr. Kiai Haji Ahmad Fauzi yang selaku tuan rumah disampaikan tadi oleh Ibu Gubernur, beliau sering memberikan menjadi narasumber-narasumber yang tarafnya sudah internasional. Itu karena ilmunya. Saya juga sering jadi narasumber, cuma tingkat desa, RT dan RW. Ada beda kelas ya. Itu karena ilmunya, diangkat derajatnya oleh ilmu. Maka guru kita untuk ingin mencapai cita-cita keilmuan, sejak umur 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Setelah hafal Al-Quran, beliau tidak berhenti sampai di sana, kemudian beralih untuk menggapai ilmu-ilmu selanjutnya, baik itu ilmu dohir ataupun ilmu batin. Setelah hatam Al-Quran selesai, beliau beralih kepada ilmu-ilmu syariat, baik itu ilmu alat, ilmu hadis, tafsir dan lain sebagainya, hingga kemudian beliau sukses dalam keilmuan. Ketika usia 21 tahun beliau sudah menjadi mufti pada waktu itu. Sudah menjadi mufti ketika usia masih relatif muda, yaitu usia 21 tahun. Ini menunjukkan keilmuan beliau yang luar biasa. Bahkan nama beliau tercatat dalam karya Tobaqat Al-Malikiyah yang di dalamnya berisi tentang ulama-ulama dari kalangan madhab Maliki. Di antaranya tertulis di dalamnya adalah nama guru kita Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Baru setelah itu beliau ada kecenderungan hati untuk menggeleti dunia tasawuf, untuk mencapai ilmu-ilmu yang lain, yaitu ilmu batin. Hampir setiap wali, ulama-ulama besar pada waktunya ketika beliau mengunjungi selalu mendapatkan isyarah-isyarah yang luar biasa. Bahkan yang paling luar biasa ketika di Mekah beliau tidak bertemu secara langsung, mendapat ilmu-ilmu asrar, tidak bertemu langsung secara fisik dari seorang ulama besar pada waktu itu, yaitu Sayyidi Abdullah Al-Hindi. Beliau tidak pernah bertemu dengan siapapun. Ketika Sayyidi Syekh berada di Mekah, langsung beliau Sayyidi Abdullah Al-Hindi mengirim santrinya dengan menulis sebuah tulisan agar disampaikan kepada guru kita, dan di dalamnya langsung memberikan semua ilmu-ilmu yang dimiliki kaitannya dengan ilmu-ilmu asrar dan lain sebagainya. Kalau kita bisa mendapat ilmu seperti ini enak, tidak lama-lama dan tidak usah ada biaya bulanan, gratis. Ini ilmu dohir dan ilmu batin yang beliau raih. Kemudian yang kedua adalah hidayah, wa nuril huda. Beliau meminta kepada Allah agar hatinya senantiasa dipenuhi dengan hidayah. Kenapa hidayah? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma ihtada. Saya, kata Allah, maha mengampuni orang yang mau bertobat, yang beriman, beramal soleh, kemudian dia mendapatkan hidayah. Yang menarik di sini adalah kata summah tada, kemudian mendapatkan hidayah. Saya bertanya-tanya kenapa hidayah di sini diletakkan di akhir, padahal setiap orang mendapatkan kebaikan itu dalam arti dia sudah mendapat hidayah dari Allah.
Kenapa kok dikatakan tobat dulu, beriman, baru kemudian beramal soleh, bahkan kemudian dikatakan kemudian mendapatkan hidayah? Mestinya hidayah ini ada di depan. Bahkan dalam konteks ilmu nahu di sini menggunakan huruf atop summa yang faedahnya adalah tartib infisol, wal fa'u litartibi bittisoli wa summa litartibi binfisoli. Ini sebuah ibarat dalam Alfiyah Ibnu Malik demikian mengatakan. Artinya apa? Kemudian mendapatkan hidayah. Saya bertanya-tanya, kenapa hidayah ini ada di akhir? Ternyata ketika saya koreksi, saya mencoba menelusuri apa maksud dari kata-kata ini, saya temukan dalam sebuah karya yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti berkolaborasi dengan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam karyanya Tafsir Jalalain. Di sana ditafsiri ay bistimrarihi ala ma dzukira ila mautih. Yang dimaksudkan kemudian mendapatkan hidayah yaitu keberlangsungan, terus menerus melakukan kebaikan-kebaikan tadi ila mautihi, hingga kematiannya. Karena tidak sedikit dari kita melakukan kebaikan tapi kemudian berhenti dan tidak melakukan lagi. Dalam tanda ini dia terputus hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pentingnya kita senantiasa memohon kepada Allah agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia hingga kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Kemudian yang ketiga, beliau minta agar hatinya dipenuhi wa nuri zikrika, cahaya zikir kepadamu. Beliau ingin senantiasa kehidupannya ini dihiasi dengan zikir kepada Allah. Permintaan bukan abal-abal, ini permintaan yang beliau lakukan dengan aksi nyata. Sejak kecil beliau itu memang suka dengan membaca aurat-aurat, wirid dan wiridan. Bahkan di dalam kitab Jawahirul Ma'ani ada bab khusus yang menerangkan tentang aurat guru kita. Saya mencoba menghitung, saya temukan semuanya kurang lebih ada 18 macam wiritan yang menjadi bacaan beliau sehari-hari, mulai dari pagi hingga malam. Mulai dari bacaan wiritan yang pendek sampai yang panjang. Ada Asma Idrisiyah, ada Ahzab dan lain sebagainya. Ini setiap hari beliau baca. Secara konsisten wiritan ini beliau baca. Kalau kita meniru ini, tidak kerja, tidak ada kesempatan untuk bekerja. Kita bukan makomnya, ya. Bukan makomnya. Ini zikir yang beliau lakukan hingga pada tahapannya, pada usia beliau kurang lebih 47 tahun, beliau mengalami yang namanya Al-Fathul Akbar, bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaqodotan, yang kemudian memberikan wirid-wirid yang ada di dalam thariqah yang kita kenal dengan wirid lazim. Awal mulanya bacaan istighfar dan sholawat, hingga 3 tahun kemudian ketika beliau berusia 50 tahun ditambah dengan bacaan la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah? Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wahudu ila thayyibi minal qawli wahudu ila siratil hamid. Di antara orang-orang yang dimasukkan surga oleh Allah, yaitu orang-orang yang diberi petunjuk ucapan-ucapan yang baik. Di tafsirnya dikatakan wahuwa qaulu la ilaha illallah. Yang dimaksudkan ucapan yang baik ini adalah bacaan la ilaha illallah. Dan ini sebagai penutup bacaan yang diberikan kepada guru kita oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqodotan, secara terjaga. Dan hingga kemudian ketika beliau berusia kurang lebih 64 tahun, beliau mendapatkan martabat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan martabat itu yang kita kenal dengan martabat khutmul wilayah, waqatmul wilayah, dan inilah yang kemudian kita syukuri bersama, termasuk pada hari ini kita laksanakan di halaman lapangan pondok pesantren Al-Amin Perenduan. Yang pesantren ini insya Allah kalau tidak salah berdiri di atas area kurang lebih 30 hektar ya, Kiai. Kalau tidak salah 30 hektar semua area pesantren ini. 40 hektar, alhamdulillah. Di rumah saya juga 40 hektar itu ada juga, cuman 1 hektar milik saya, sisanya milik tetangga. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi pada usia 64 tahun beliau mencapai martabat khutmul wilayah, dan ini yang kita syukuri pada hari ini yang kita kenal dengan acara Idul Khutmi. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk menambah mahabbah dan kecintaan kita kepada guru kita Sayyidi Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Amin Allahumma amin. Kemudian dari 3 permintaan, kenapa harus 3 ini yang diminta?
Kata beliau, imtila'an yudhibu anni fudulat ta'ami wassarabi wal akli wan naumi wa kullama la ya'ni. Sehingga dengan 3 tadi ketika sudah masuk ke dalam hatiku, kata beliau, meminta kepada Allah akan menghilangkan berlebihan yang namanya makanan, minuman, bahkan tidur dan makan, agar terhindar dari berlebih-lebihan. Makanya guru kita itu selalu beriadoh jarang makan dan jarang minum. Jadi kalau ini insya Allah ada Menteri Koordinator Bidang Pangan, insya Allah kalau Thorekoh Tijani ini mengajarkan untuk sedikit makannya Bapak Menteri. Jadi kalau orang Indonesia ini jadi Ikhwan Tijani semua, insya Allah Indonesia selamat dari yang namanya krisis pangan. Cuman masalahnya yang tidak doyan makan itu gurunya, kalau santrinya tetap doyan. Wassalamualaikum Muhammad. Jadi tidak berlebihan dari makanan dan minuman, sehingga ini bagian dari bentuk riadoh beliau sehingga mencapai cita-cita tadi. Tapi jangan masalah, tidak masalah bagi ikhwan, jangan berkecil hati. Umpamanya ikhwan doyan makan, jangan berkecil hati, karena guru kita melalui keberkahan beliau juga memiliki murid yang doyan makan, tapi akhirnya masuk golongan 10 orang yang dijamin oleh Allah menjadi ma'rifat billah, namanya Sayyidi Muhammad bin Abi Nasir. Muhammad bin Abi Nasir ini asalnya sosok yang suka makan, doyan makan. Bahkan beliau sumpah kepada Syekh Ahmad karena tujuannya untuk mendapatkan makanan. Tapi pada akhirnya tumbuh rasa mahabbah yang terdalam, dan akhirnya beliau mendapatkan jaminan ma'rifat billah. Masya Allah, yang doyan makan menjadi arifin. Makanya kalau ada ikhwan doyan makan, pertahankan, karena sanadnya nyambung dan jelas. Cuman masalahnya takut sanadnya yang nyambung, urusan makannya saja, sedangkan ma'rifatnya terputus. Naudzubillah, Nabi Bimit yang bisa sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah keberkahan dan rasa cinta kita kepada guru kita. Akhirul kalam sebagai penutup, ihdinas siratal mustaqim, Allahumma surna fi zumrati Abil Faid Tijani wa middana bimadadi khatmil awliyal kimani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran. Ahlan wa sahlan bihudurikum ya Wazir Syu'un Al-Ghazai Al-Amn Al-Ghazai Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita ucapkan selamat datang kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan Dr. Haseh Zulkifli Hasan SEMM yang telah lama-lama sekali kita tunggu kehadiran beliau. ويليه هيا بنا نستمع حاليا إلى الكلمات التي يلقيها معالي وزير تنسيق لشؤون الأمن الغذائي الدكتور Zulkifli Hasan. Pak Menteri, karena kita sudah lama menunggu kehadiran panjenengan, maka kami mohon untuk berkenan memberi sambutan kepada kita semua atas nama Menteri Koordinator Bidang Pangan. Kepada beliau kami haturkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Gubernur, Bu Khofifah, kami nggak janjian tapi berturut-turut 4 hari bareng-bareng. Kemarin di Gresik acara bareng, lanjut acara dengan Bapak Presiden di Malang, lanjut acara di Banyuwangi, hari ini di Madura. Artinya Gubernur dan Menko Pangan sehati rupanya. Guru kami yang kami muliakan, pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Perinduan, Haji Ahmad Fauzi Tijani, saya sangat hormat kepada beliau. Saya kalau ke Madura, terutama Sumeneb, biasanya saya pasti mampir, kadang-kadang juga minat di sini, di pondok ini. Dan di rumah saya kira satu-satunya foto yang saya pajang, foto beliau ada di rumah saya.
Jadi kalau beliau mengundang saya kemari, nggak berani saya nggak datang, takut kualat. Para guru-guru semua yang saya hormati, yang saya muliakan, para Surapa Tijaniyin yang dari Maroko, dari Mesir, dari Aljazair. Mohon maaf saya tidak sebut nama-namanya, tapi semua yang saya muliakan, tentu Bapak Ibu, tuan-tuan, puan-puan semua yang saya muliakan, saya hormati. Alhamdulillah memang saya rencana pagi mau sampai sini, tapi pagi tadi bagi dua. Pertama acara ulang tahun milad ke-14 Pondok Pesantren Ora Aji punya Gus Miftah yang di Jogja. Jadi mampir dulu di sana, dari Jogja baru terbang kemari, jadi terlambat. Oleh karena itu saya tidak ingin banyak menyita waktu. Pertama saya mengucapkan selamat atas agenda acara yang penting ini. Salam dari Ustadz Selamat Ma'rif, melamar kalau boleh katanya tahun depan apa tahun 2028 di Jakarta. Ya, beliau bersedia ketempatan jadi tuan rumah dan siap mengurusi semuanya tadi. Dan yang dukung Menko Pangan, tenang aja, aman insyaallah. Kedua, salam dari Bapak Presiden Prabowo. Ya, saya mewakili beliau menyampaikan salam kepada para kiai, para guru-guru yang ada di sini. Ada agenda lain, insya Allah lain kesempatan akan datang lagi ke Madura, insya Allah. Yang ketiga tadi Pak Yai bicara soal pangan, insya Allah pangan kita aman. Ya aman, beras cukup banyak, telur banyak, ayam banyak, ikan banyak, insya Allah makan sampai 2027 stok kita cukup, jadi tidak usah khawatir. Nah katanya uangnya yang kurang, katanya yang kurang ya Pak. Jadi sekali lagi selamat dan mohon doanya Pak Kiai agar bangsa kita bisa kembali meluruskan cita-cita para Kiai, Mbah Hasim, Mbah Wahab, ya Kiai Muzakir dulu, agar Indonesia itu kalau merdeka majunya sama-sama, rakyatnya maju, rakyatnya sejahtera, gotong royong, adil. Nah itulah sekarang yang akan coba dibangun oleh Pak Prabowo. Mudah-mudahan doa para kiai, doa para bapak ibu semuanya, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik, lebih maju dan lebih adil dan lebih sejahtera. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala kalimatikum. Terima kasih kami haturkan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan Dr. Zulkifli Hasan SEMM atas sambutan yang telah diberikan.